Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali dengan Ibu Wuri Pancawati di pelajaran masih di pelajaran konsentrasi larutan. Jika minggu lalu kita membahas tentang konsentrasi persen, ya, itu persen massa, persen volume, dan persen massa per volume. Hari ini kita akan mempelajari konsentrasi bagian kedua, yaitu tentang molaritas, ya, molaritas, dan nanti akan saya jelaskan juga contoh soalnya yang sering digunakan dalam praktikum. Oke, kita langsung masuk. Molaritas, ya, ini kalian sudah didapat di pelajaran kimia, ya. Jadi di pelajaran ini semakin diperdalam dan fungsinya dipakai, ya, untuk setiap pembuatan larutan. Molaritas itu apa? Ya, molaritas itu merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, jumlah mol ini juga sudah dipelajari, ya, oleh kalian pada konsep mol dengan rumus, ya. Mol itu disimbolkan dengan N sama dengan massa per ml. Nah, massa satuannya jangan lupa, ya, itu gram. Sementara massa molekul adalah, di sini ml itu massa molekul relatif. Cara mencarinya dengan menjumlahkan atom relatif pada senyawa tersebut. Jadi kalau ada hidrogen saja, kalau kalian bicara hidrogen, nah berarti ini, ya, adalah AR, atom relatif. Tapi kalau kalian membicarakan H2, nah ini molekul karena lebih dari satu unsur, maka, ya, tidak air lagi tapi Mr. Mana Mr itu sama dengan, ya, H itu kan berapa airnya? Kalau H saja itu 1, kalau H2 jadi 1 ditambah 1 jadi 2. Nah 2 inilah MrH2. Nah, apa hubungan dengan molaritas? Nah, molaritas itu kan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Berarti molaritas ini simbolnya M kapital, ya, dibagi N. Tadi N itu mol zat, ya, molaritas sama dengan mol zat dibagi volume dalam liter, ya. Nah, ini molaritas itu mol per liter, N nya mol, V nya itu volume dalam satuan liter. Nah, jika kalian ini bingung dengan N, kemudian bagaimana jika diganti mol, ditulis mol saja, silakan aja, boleh, ya. Nah, sehingga jika dijabarkan rumus molaritas menjadi, ya, ini kalau diturunkan gitu, ya, molaritas sama dengan massa dibagi mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Nah, kalau di sini tidak dalam liter, ya, karena ada 1000 di atas, ya, 1000 dibagi volume per dalam mililiter. Kalau dalam liter, maka 1000-nya ini menjadi 1 dibagi liter, ya. Nah, menggunakan rumus ini, ya, enaknya adalah kalian tidak perlu merubah satuan dari mililiter ke dalam liter. Nah, rumus kedua rumus ini untuk, ya, zat yang memiliki kemurnian 100%. Ini biasanya adalah zat padat. Nah, bagaimana dengan zat yang kemurniannya kurang dari 100%? Nah, ini biasanya itu zat cair. Nah, ini untuk zat dalam bentuk cair, ya, muncul cair, zat cair. Zat cair ini tidak massa, ya, tidak massa, karena massa ini identik dengan penimbangan. Tetapi apa? Karena cair dia ada volume, sehingga zat cair itu menggunakannya beratnya itu massa jenis, ya.
bahasa Indonesianya berat jenis. Jadi yang diikut sertakannya adalah ro atau massa jenis. Sehingga rumus ya untuk zat yang kemurniannya kurang dari 100% itu molaritas sama dengan ro dikali 10 dikali kadar persen dibagi ml ya, dimana M besar atau M kapital adalah molaritas dengan satuan mol per liter, mR massa molekuler relatif, dan rho massa jenis dengan satuannya gram per mililiter. Ini artinya ya, gram per mililiter itu 1 gram itu sama dengan 1 mililiter. Nah ini untuk massa jenis air. Makanya sering air itu 1 gram disamakan dengan 1 mililiter. Ya, kita untuk memahami perhitungan ya menggunakan rumus, kita masuk ke dalam contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, 5,45 gram urea dengan rumus kimia NH2 2 kali CO dilarutkan dalam 250 ml air. Berapakah molaritas yang terbentuk? Oke, kita tulis dulu diketahuinya apa. Apa di sini yang diketahuinya? Ada satuan gram. Gram ini satuan digunakan untuk ya betul massa ya. Massa siapa? Nah, kalian tuliskan massa urea berapa? Massa ureanya 5,45 gram. Jadi lengkap ya. Nah, kemudian ada lagi di sini 250 ml air. Nah, berarti ini volume ya, volume air. Volume air 250 ml. Nah, apalagi sudah tidak ada lagi ya yang diketahuinya. Kita masuk ke yang ditanyakan. Di sini ada kalimat tanya berupa berapakah molaritas. Nah, berarti yang ditanyakan adalah molaritas ya. Nah, rumus mana yang digunakan? Nah, berarti kan di sini tidak ada massa jenis, adanya gram, massa saja. Berarti pakai rumus yang ini ya. Sehingga kita menggunakan rumus massa urea sama dengan massa per ml dikali 1000 per volume dalam mili ya. Atau boleh kalian ingin menggunakan dalam satuan liter, berarti 1000-nya diganti dengan 1, ininya ubah ke dalam liter. Nah, sini yang harus diubah ke dalam liter ya. Ini kita ubah ke dalam liter. Nah, untuk merubah liter bagaimana mili ke liter ya, 250 harus kita bagi dengan 1000 ya, harus dibagi dengan 1000. Nah, ini kan dirubah ke dalam liter. Oke, sekarang MR-nya ada nggak? Tidak ada MR-nya. Nah, kita cari dulu MR-nya. MR dari urea ya, rumus kimianya NH2 2 kali CO sama dengan 2 dari mana? Di sini N-nya 1. Nah, ini ada indeks dalam kurung. N-nya 1 ini diapakan? Ini kan N-nya 1 karena ada indeks ini dikali. Nah, 1 dikali 2 dikali ARN. Kemudian di sini 2. Nah, 2 dikali juga 2 dikali 2 4 ya, maka H-nya 4 kali ARH ditambah C-nya hanya 1, berarti 1 dikali ARC ditambah 1 O-nya 1 ya, dikali ARO. Kemudian kita masukkan angka dari AR-nya. Nah, ini ya, AR ini bisa didapat dari soal. Kalau di soal tidak ada, silahkan kalian lihat sistem periodik. Nah, ini ya 14, A-nya 1, ini 1, tinggal disimpan aja, tinggal disimpan-simpanin. C-nya 12, masukkan 12, O-nya 16, masukkan 16. Setelah semua selesai, baru kita masuk ke, nah baru dihitung
2 kali 14 24 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 16, jadilah itu hasilnya 60. Oke. Kalau massanya sudah ada, volumenya sudah ada, MR sudah ada, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ya seperti ini, tinggal dimasukkan, kemudian kita hitung. Cara menghitungnya itu kalau menemukan pecahan perkalian begini, atas kali atas, bawah kali bawah, atau ya kalian selesaikan ini kalian selesaikan ininya diselesaikan dulu. Setelah ada hasil baru dikalikan, ini diselesaikan ya. Jadi ini masing-masing diselesaikan dulu. 5,45 dibagi 60 dikali 1000 dibagi 250. Kita 1000 dibagi 250 kan 4 ya. Atau bisa juga kalian di sini bisa juga begini, 5,45 ya dikali 1000 dibagi 60 dikali 250. Nah, ini akan sama saja hasilnya, yaitu sekitar segini. Ini sama ya. Nah, ini cara menghitungnya seperti itu. Atau kalau mau pakai rumus yang ini dalam liter, ya ini 250 per 1000 itu kan 0,25 liter. Nah, tinggal dihitung sama seperti tadi, 5,45 gram per 60 kali 1 per 0,25 liter, hasilnya ya 0,36 sama ya sama. Jadi harus sama. Atau kalian mau pakai rumus yang molar ya, sama dengan mol dibagi volume dalam liter. Ini juga boleh, silakan, tapi jangan lupa harus cari molnya dulu ya, baru nanti masuk ke sini. Kalau saya lebih suka pakai yang ini karena tidak perlu merubah ke volume mililiternya, tidak perlu dirubah ke dalam liter, dan sudah tercantum semua di sini ya. Jadi insya Allah tidak akan ada yang terlewat untuk hitungannya. Baik, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Nomor 2, berapa molaritas larutan asam sulfat H2SO4 25% dengan massa jenis, nih ya, ada massa jenis 1,178 gram per mililiter. Oke, kita buat diketahuinya. Apa yang diketahui di sini ada massa jenis. Massa jenis itu lambangnya apa? Betul, Rho ya. Rho. Nah, berarti massa jenis atau Rho-nya 1,178 gram per mili. Nah, ada lagi apa yang diketahui? Persen. Ini bukan molaritas ya, persen, berarti kadar dalam persen. Nah, kadarnya 25%. Nah, ingat 25% kalau kadar berarti zat terlarutnya. Zat terlarutnya 25 ml dalam 100 ml larutan. Nah, kan begitu ya pengertiannya. 25% itu 25 zat terlarut dalam 100 ml larutan. Nah, apa nanti hubungannya? Lanjut, yang ditanyakan adalah di sini molaritas. Jadi kalau ada massa jenis, ini menunjukkan dia adalah wujudnya cair ya, karena massa jenis, sehingga rumus yang dipakai adalah yang menggunakan Rho. Nah, ini rumus yang kita pakai adalah Rho kali 10 kali kadar persen dibagi MR. Nah, Rho-nya ada ya, kadarnya ada, MR-nya, nah kita cari MR-nya. Bagaimana cara mencari MR? Nah, seperti tadi, asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4, di sini tidak ada indeks, tidak ada angka, berarti ini aja, hanya ada berapa, ada 2, kan tinggal 2 kali ARH ditambah S-nya ada 1 kali ARS, O-nya ada 4 ya, 4 kali ARO. Oke, tinggal dimasukkan angkanya, H-nya berapa? H-nya 1.
S-nya 32, O-nya 16, sehingga ketika dijumlahkan mendapatkan hasil 98 ya. Nah, tinggal masukkan ke rumusnya. Nah, 1,1178 gram per mililiter kali 10 kali 25 per 98. Nah, bukan ini persen. Kok persennya hilang? Nah, persennya itu bukan hilang. Jadi kan ini harusnya 1000. Ini tuh harus seperti ini. Rho dikali 1000 ya, dikali persen X per 100. Nah, ingat tadi kan zat terlarutnya 25, larutannya 100 mili. Nah, karena satuannya harus liter, maka harus dibagi dengan 1000. Nah, ini kan. Oke, di sini juga menjadinya seperti ini. 1,178 dikali 1000 ya, dikali 25 per 100. Nah, agar jadi liter ini kan dikali 1000 agar jadi liter, jadi ini yang 1000 ini coret nolnya. Nah, maka 10 nih ya, 10 nya persennya tidak perlu ikut, per 100 nya nggak usah ikut, jadi hanya 25 saja. Seperti itu. Makanya karena kadar itu pasti persen, makanya di sini jadi ininya angkanya ada angka 10 di sini dari hasil perubahan volume ratusan 10 mili diubah ke dalam liter dengan pembagian 1000 gitu ya. Ini tinggal dihitung hasilnya 3,0 ya molar. Jadi tidak ada persen di sini ya, karena tadi sudah menjadi 10. Dari mana 10? 1000 per 100. Masuk ke contoh soal yang ketiga. Seorang siswa ingin membuat larutan CuSO4 5H2O dengan konsentrasi 0,05 molar sebanyak 300 mili. Berapa gram CuSO4 5H2O yang harus ditimbang? Nah, sini perhatikan, di sini ada masanya tidak ada, karena memang gram masanya itu berapa, berarti yang ditanyakan ya. Nah, ini menggunakan rumus yang mana, yang ada rho-nya atau yang tidak ada? Ini yang tidak ada rho-nya, karena rho-nya memang di sini tidak diketahui, nggak ada massa jenisnya. Oke, kita masuk ke dalam diketahui. Apa yang diketahui di sini? 0,05 molar konsentrasi. Konsentrasi, nah ini ya, konsentrasi CuSO4 5H2O dalam molar. Konsentrasinya, molaritas CuSO4 5H2O 0,05 molar. Kemudian apalagi sebanyak 300 mili volume ya. Nah, volume larutannya 300 mili. Yang ditanyakan gram, berarti apa itu? Massa. Nah, massa CuSO4 5H2O. Nah, kita karena ini padatan, karena ditimbang itu padatan ya, padatan karena dia minta ditimbang, maka rumusnya menggunakan yang molaritas CuSO4 5H2O sama dengan massa per mR kali 1000 per volume dalam mili. Nah, mR nya kita cari dulu ya dengan, nah ini perhatikan CuSO4 titik 5H2O. Titik di sini bukan kali, tapi artinya bahwa CuSO4 ini memiliki gugus air sebanyak 5 buah, gitu ya. Menghitungnya Cu-nya di sini ada berapa? Ada 1. Ya. S-nya ada 1, betul. O-nya? Oh, di sini ada 4. Nah, perhatikan. Di sini O-nya ada 1. Di sini ada angka juga. Nah, ini kalikan. Jadi 5 dikali 1, 5 dikali 1, kemudian ditambahkan dengan 4. Ini kan O nya dikumpulkan jadi 1, 4. O 1 dikali 5, 5 ditambah 4, 9. H nya di sini ada berapa? 2 dikali 5 ya kan, ada 5 dikali 2.
10, ini 10 ya. Nah, langsung kita masukkan angka-angkanya. CU-nya 63,5. Ini ya. S-nya 32. Ini H-nya 16. O-nya 16. H-nya 1. Ya. Sehingga didapatlah hasil hitungan bahwa massa molekul relatif CuS45H2O adalah 249,5. Tinggal kita masukkan ke sini. Apa dulu di sini? Nah, ini massa yang enggak ada kan? Massanya enggak ada. Nah, maka seperti ini jadinya. 0,05 molar sama dengan massa gram, ini karena ditanyakan per 249,5 dikali 1000 per 300 mili. Nah, perhatikan 249,5 adalah sebagai pembagi, 300 sebagai pembagi, 1000 sebagai pengali, karena di atas ini kan dikali ya, dikali. Nah, kita pindahkan ke sebelah kiri, ini semua pindah ke sebelah kiri, ini pindah ke sebelah kiri, ini pindah ke sebelah kiri. Kenapa dipindahkan? Karena kan ini yang mau kita cari massanya ya. Nah, kalau pembagi dipindahkan ke sebelah kiri, dia akan berubah menjadi pengali. Kalau pindah ruas sama, ini pembagi pindah ruas menjadi pengali. 1000 pengali pindah ruas menjadi pembagi, sehingga matematikanya ditulis seperti ini. 0,05 molar dikali 249,5 dikali 300 dibagi 1000. Nah, itu massa CuSO45H2O. Pokoknya jadi di kanan nggak masalah, kan tandanya sama saja, mau kamu nulis ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Namun kalau seperti ini kamu pindah dulu ke sebelah kanan, nanti jadi ada salah perpindahan ruas. Ini hanya untuk memudahkan. Nanti kalau sudah betul di sininya nih, perpindahan ruasnya sudah betul, boleh kamu kembalikan lagi ke sebelah kanan angkanya seperti yang kamu inginkan. Nah, ini hasil hitungannya seperti ini ya. Mudah-mudahan dari 3 soal ini kalian lebih mengerti tentang konsep molaritas ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.